itu di sini aku jelasin vena cava inferior. Jadi kalau misalnya vena cava superior itu kan yang bagian atas tuh, yang bagian nih. Nah sekarang yang aku jelasin yang bagian vena cava inferior. Vena cava inferior. Nah vena cava inferior ini dia ada cabang-cabangnya juga sama kayak arteri tadi. Yang pertama itu ada cabang anterior. Cabang anterior itu dia ada vena hepatica. Tapi vena hepatica di sini nggak nampak. Vena hepatica itu nanti dia akan mengarah ke hepar. Dia akan memperdarahi bagian hepar atau hati. Nah terus untuk cabang lateral ini yang bagian samping kiri kanan ini ada cabang lateral yang disebut dengan vena renalis. Vena renalis, vena renalis dextra, vena renalis sinistra. Nah, untuk vena renalis sinistra dia bercabang lagi menjadi vena suprarenalis. Dia naik ke atas. Naik ke atas ini ada vena suprarenalis. Nah, tapi untuk yang bagian dextra dia tidak bercabang menjadi vena suprarenalis. Kenapa? Karena bagian suprarenal yang bagian kuning ini dia mendapat perdarahan langsung dari si vena cava inferior. Nih. Kalau lihat yang kecil, nampak yang kecil? Biru kecil 2 biji itu dia. Perdarahan dari si vena cava inferior. Sebelah sini nampak nggak? Ini yang kecil 2 biji. Nampak ya? Yang kecil 2 biji ini dia arah perdarahannya itu berasal dari vena cava inferior. Makanya kenapa di bagian dextra si vena renalis tidak bercabang menjadi vena suprarenalis. Gitu ya. Nah, itu untuk yang cabang lateral. Ya, terus ada vena yang ini. Di sini nggak ada. Nggak ada juga. Ini posisinya sama kayak yang si arteri tadi yang 2 biji kecil. Dia juga ada nih di bagian venanya. Kalau yang pada cewek namanya vena ovarica, kalau pada laki-laki namanya vena testicularis. Posisinya sama kayak yang si arteri tadi. Ya, itu untuk yang bagian lateral. Sekarang kita masuk ke yang bagian posterior. Untuk yang bagian posterior itu yang pertama ada vena phrenica inferior. Vena phrenica inferior di sini juga nggak nampak. Terus ada vena lumbalis yang kayak aku bilang tadi. Ini kan bagian lumbal. Kalau yang garis merahnya arteri lumbalis, berarti kalau yang birunya vena lumbalis. Nih, yang bagian birunya ini vena lumbalis. Ya, ini vena lumbalis. Dan kemudian untuk cabang posterior yang selesai, kita masuk ke cabang terakhir itu ada cabang terminal. Untuk cabang terminal itu yang pertama ada vena sacralis mediana. Dia juga sama kayak si arteri tadi yang di tengah ini. Tapi ini nggak nampak, dia juga di bagian tengah ini, vena sacralis mediana. Terus ada vena iliaca communis dextra dan sinistra ini. Vena iliaca communis dextra dan sinistra. Yang jalan beriringan dengan si arterinya. Nanti vena iliaca communis dextra dan sinistra ini dia bercabang juga menjadi vena iliaca interna dan vena iliaca externa. Kalau interna dia akan memperdarahi bagian pelvis dan bagian genitalia. Kalau yang eksterna dia akan memperdarahi bagian ekstremitas inferior. Nah, di bagian ekstremitas inferior itu ada 2 vena yang besar. Vena yang pertama itu ada vena saphena magna. Vena saphena magna itu dia berjalan dari bagian paha, terus nanti dia bakalan muter sampai ke belakang betis. Itu vena saphena magna. Vena saphena magna itu dia akan bermuara ke vena femoralis. Nah, kalau untuk vena saphena parva dia cuma ada di bagian belakang betis, nggak dari paha. Kalau magna kan dari paha, kalau parva dia cuma ada di bagian belakang betis. Nah, vena saphena parva itu dari bagian belakang betis nanti dia akan bermuara dulu ke vena poplitea yang ini, vena poplitea. Kemudian dari vena poplitea dia akan bermuara ke vena femoralis. Nah, itu aja materi aku. Berarti dari bawah ke atas. Ya, kalau vena kan dia dari